wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Espasilia. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi. Puji syukur terhadap Tuhan, bersolat kepada Nabi. Semoga kita semua dapat terhindar dari penularan COVID-19 yang mana sudah menjadi problem dunia. Khususnya di Indonesia, COVID-19 itu sendiri sudah menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni ada 34 provinsi. Maka dari itu, untuk sementara ini, marilah kita mengikuti anjuran pemerintah dengan melakukan pola hidup sehat dan cuci tangan ketika setelah beraktivitas, dan juga melakukan social distancing maupun physical distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Sekedar informasi bahwa nama dari COVID-19 ini awalnya adalah pneumonia Wuhan yang ada di salah satu provinsi di Cina. Karena proses penyebarannya sudah mendunia, maka disebut dengan COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintah di dalam gejolak COVID-19 ini. Dan saya juga ingin sedikit mengkritik pemerintah. Penyebaran COVID-19 bisa meluas ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya karena keterlambatan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Karena kita ketahui bersama bahwa kemarin Gubernur DKI Jakarta sudah melayangkan surat ke pemerintah pusat, namun tidak mendapatkan respon atau ditolak dengan alasan bahwa angka kematian hanya 3%. Nah, di sini saya melihat pemerintah tidak melihat proses penyebarannya, hanya melihat dari angka kematian. Karena yang sebenarnya yang menjadi masalah utama itu adalah penyebarannya, bukan angka kematiannya. Nah, saya mencoba melihat psikologi rezim ini atau pemerintah kita saat ini. Mereka itu saat ini sedang takut, gugup, grogi karena sedang berada di dalam ketidakpastian. Sehingganya kemarin Presiden mengatakan bahwa kepala daerah jangan mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Dan saya rasa ini keliru. Karena seorang kepala daerah atau gubernur pasti tahu atau mengerti atau paham dengan daerahnya sendiri. Jadi biarkan saja mereka mengambil kebijakan asalkan tidak melanggar regulasi yang ada. Karena kita ketahui bersama dampak dari COVID-19 ini sangat besar, yang terutama dalam bidang ekonomi. Dan saya bisa pastikan atau saya memprediksi bahwa ketika setelah penyebaran COVID-19 ini selesai, maka akan turun indeks ekonomi kita. Maka dari itu saya mengharapkan pemerintah menyegerakan bantuan terhadap masyarakat, yang mana ada 2 kategori, yakni masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan miskin. Masyarakat yang rentan miskin itu bagaimana? Masyarakat yang rentan miskin itu masyarakat ketika proses ekonomi tidak berjalan, maka mereka akan jatuh miskin, dan mereka juga perlu dibantu. Bukan hanya sektor ekonomi yang berpengaruh, tetapi juga sektor politik. Mana kita ketahui bersama bahwa kemarin pemilihan atau pilkada, pemilihan kepala daerah serentak ditunda. Untuk itu saya mengharapkan pemerintah agar supaya memprioritaskan masalah COVID-19 ini, sehingganya proses ekonomi, proses politik bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya.
Saya Iqbal Espasilia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.